Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fitri Islamiati. Baiklah, dengan mata kuliah yang sama, yaitu akuntansi perpajakan. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai konsep dan pencatatan dari kewajiban jangka panjang dan ekuitas. Yang untuk kita jelaskan di sini ada 3 bagian. Yang pertama, klasifikasi kewajiban jangka panjang. Yang kedua, pencatatan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas utang obligasi. Yang ketiga, pencatatan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas penjualan saham. Yang pertama, klasifikasi kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali pada saat jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Secara umum, dalam konteks pemerintahan, kewajiban jangka panjang dapat muncul karena 2 hal. Yang pertama, penggunaan sumber pembiayaan berupa pinjaman yang bersifat jangka panjang, baik yang berasal dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, maupun lembaga internasional. Yang kedua, kewajiban dengan memberi jasa yang penyelesaiannya melalui cicilan dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun. Selanjutnya, jenis-jenis kewajiban jangka panjang. Yang pertama, pinjaman luar negeri. Yang kedua, pinjaman dalam negeri. Yang ketiga, utang obligasi atau surat utang negara. Yang keempat, utang surat bendahara syariah negara. Yang kelima, utang pembelian cicilan. Yang keenam, utang kemitraan. Yang ketujuh, utang jangka panjang lainnya. Yang kedelapan, kewajiban yang timbul berdasarkan tuntutan hukum. Yang kesembilan, kewajiban atas kebijakan pemerintah. Yang kesepuluh, kewajiban pemerintah terkait pensiun. Selanjutnya, mengenai pencatatan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas utang obligasi. Obligasi adalah surat utang dan surat utang negara yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan. Sementara itu, bunga obligasi adalah imbalan yang diterima pemegang obligasi dalam bentuk bunga atau diskonto. Pihak yang telah ditetapkan untuk melakukan pemotongan pajak atas bunga obligasi itu ada 3. Yang pertama, penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk. Yang kedua, perusahaan efek, dealer atau bank selaku pedagang perantara dan atau pembeli. Yang ketiga, perusahaan efek, dealer, bank dan pensiun dan reksadana selaku pembeli obligasi langsung tanpa melalui perantara atas bunga dan diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi. Selanjutnya, dalam pasal 4 PMK tersebut dijelaskan bahwa terdapat 2 kondisi atas penjualan obligasi yang secara langsung tanpa perantara kepada pihak lain pemotong. Yang pertama, jika ada pencatatan mutasi kepemilikan obligasi, maka kustodian atau subregistrar selaku pihak yang mencatat mutasi hak kepemilikan obligasi wajib melakukan pemotongan dengan cara memungut pajak penghasilan yang bersifat final yang terutang dari penjualan obligasi sebelum mutasi hak kepemilikan dilakukan. Yang kedua, jika penjualan obligasi hanya ada unjuk, tidak memerlukan pencatatan mutasi hak kepemilikan obligasi, maka penerbit obligasi atau emiten atau kustodian yang ditunjuk sebagai agen pembayaran melakukan pemotongan pada saat jatuh tempo bunga, dihitung berdasarkan masa kepemilikan penuh sejak tanggal jatuh tempo bunga terakhir dan saat jatuh tempo obligasi, dihitung berdasarkan masa kepemilikan penuh sejak tanggal penerbitan perdana obligasi. Selanjutnya, yang terakhir, mengenai pencatatan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas penjualan saham.
perusahaan pasangan usaha tersebut adalah perusahaan yang memenuhi syarat sebagai berikut. Ada dua. Yang pertama, merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang melakukan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Yang kedua, sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia. Besarnya pajak penghasilan atas penghasilan perusahaan modal Ventura ada 0,1% atau 1/1000 dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham atau pengalihan persyaratan modal. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.